Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pagi ini mata kuliah pemrograman multi platform Java atau Java multi platform programming. Oke, ini sebenarnya nggak pertemuan pertama minggu lalu, walaupun kita tidak kuliah secara live online, tapi saya sudah kirim bahan. Sekarang pertemuan kedua. Oke. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu seperti biasa. Karena ini mungkin angkatan Anda saya pertama kali mengajar. Ya, ada beberapa hal saya mau sampaikan. Tapi saya nggak perlu kenalkan, mungkin Anda sudah tahu. Saya share slide aja lah. Ya. Beberapa hal saya mau sampaikan tentang perkuliahan nanti. Ya, perkuliahan. Oke, Java Programming Manas. Oke, sebentar. Oke, yang pertama ini slide mungkin Anda sudah bisa lihat ya. Multi Platform Programming Java. Oke, saya harap Anda benar-benar serius mengikuti perkuliahan karena Java Programming merupakan salah satu mata kuliah inti, mata kuliah pokok ya, core dari bidang studi atau program studi yang Anda ambil sekarang. Kalau Anda tidak menguasai, tentunya Anda nggak bisa melakukan atau membuat sebuah program mata kuliah pokok. Jadi saya harap Anda serius dan benar-benar mengikuti perkuliahan. Kalau Anda fail, memang fail. Anda gagal, digagalkan. Kenapa? Gak ada toleransi ketika Anda nggak bisa membuat sebuah program, tidak bisa diluluskan, nanti akan ketahuan. Rugi Anda sendiri dan institusi. Oke. Secara umum jadwal ini seperti biasa kita 4 kelas D hari Kamis. Kalau jadwal idealnya jam 7 sampai 8.40 di kelas ya. Kenapa saya mulai 7.30? Kita 1 jam saja biasanya. Kalau untuk online live ini saya 60 menit aja untuk supaya Anda tidak terbebani dengan data Anda. Karena kalau live saya bisa aja kasih 100 menit. Mungkin kalau ada Anda 7 mata kuliah, 8 mata kuliah, setiap hari ada 3 atau 4 mata kuliah, mungkin terbebani dengan akses data Anda. Dan sebagian Anda masih di kampung, akses internet masih lambat. Oke. Kuliah pun mungkin kita nggak setiap minggu, nanti kita cari metode lain. Kalau peraturan fakultas minimum sebelum UTS 2, setelah UTS 2 kan kita coba nanti. Tapi kita kompensasi sisa waktunya. Kalau tadi sisanya nanti saya akan kasih tugas atau exercise, latihan dan lain-lain, atau saya kasih bentuk yang lain, apakah direkam materialnya saya kirim. Saya harap Anda bisa aktif ya, belajar ya, aktif belajar. Oke, baik, itu untuk teori. Kita mungkin nanti jam 7.30 sampai 8.30 perkuliahan ini. Seterusnya untuk labor, jadwal labor nanti lihat di jadwalnya. Cek dengan asisten kapan bisa dimulai. Biasanya minggu kedua atau ketiga ini sudah mulai ya. Untuk labor praktikum ya, mungkin secara online. Oke, itu karena saya ngajar yang pertama, mungkin saya kasih beberapa hal. How marking sistem dalam mata kuliah saya itu teaching. Biasanya di kelas saya akan presentasi, dan di kelas pun biasanya saya akan presentasi 30 menit saja, 40 menit dari 100 menit. Nanti kita ada exercise kan, latihan, seterusnya ada diskusi tanya jawab di kelas. Mungkin di online ini mungkin agak sedikit cepat saya berbicara supaya efektif kan gitu. Kalau santai nanti kita berburu waktu karena online ini kan ya. Nah, untuk tugas, kalau di kelas mungkin saya kasih 4 sampai 6 tugas, bahkan sampai 8 tugas. Mungkin kita lihat kondisinya. Minimum ada tugas kelompok dan tugas perorangan ya. Personal assignment and group assignment. Personal assignment nanti saya akan buatkan tugas untuk laporan atau apa. Nah, grup atau project nanti kita akan membuat sebuah project atau aplikasi menggunakan Java programming, bahasa pemrograman Java ya. Saya harap Anda serius. Jangan satu kelompok itu 3 orang hanya mengerjakan 1 orang saja kan gitu ya. Yang lain hanya
bercerita saja untuk membuat laporan. Yang paling penting bagaimana Anda terlibat langsung dalam pemrograman. Mungkin kita buat sebuah aplikasi, biasanya kelompok itu 3 orang. Satu yang buat interface-nya, aplikasinya, satu buat database, satu integrasi, ya, mengintegrasikan. Dan Anda bisa diskusi sehingga semua paham. Walaupun Anda membuat database, tapi nanti tanya kawan Anda membuat interface aplikasi menggunakan Java Programming. Saya harap Anda aktif nanti ya untuk tugas itu. Karena ketika Anda tamat, Anda belajar di apa? Oke, waktu interview atau ditanya nanti. So, coba demokan simple untuk Java Programming. Bahaya itu kalau Anda nggak bisa ya. Oke. Untuk penilaian, biasanya di kelas ya ada, saya lihat perhatian kelas partisipan itu kehadiran 10%. Biasanya Anda hadir, oke, sesuai dengan peraturan juga. Kalau lebih dari di bawah 75% kehadiran atau lebih 4 kali tidak hadir, itu nggak bisa ikut ujian ya. Anda fail. Nanti saya akan absen. Nanti jam 8 nanti atau 8:05 saya akan absen satu-satu. Karena tadi baru hanya 26 terakhir yang baru online. Oke. Kalau di kelas saya lihat attitude Anda, interaction Anda, bagaimana waktu sikap Anda, posisi duduk Anda pun saya perhatikan. Kalau setiap kelas duduk di belakang, berarti Anda nggak serius, Anda ingin jauh. Yang serius itu di depan, mendengar baik-baik kan gitu ya. Assignment, ada biasanya saya kasih tugas 2, ini 20 nilainya. Ada quiz, ada UTS, dan final exam. UAS itu, ujian akhir itu selalu paling besar saya kasih, karena kita UAS supaya Anda serius kan. Ini nanti kita ada, saya sudah kirim ke ketua kelas kontrak kuliahnya, nanti kita bisa diskusi, tetapi ada range. Anda nggak bisa misalnya, walau ada presentasi, kehadiran 50% nggak bisa juga. Ya, ada batasannya. Oke, ini tempat biasa seperti yang sampaikan tadi, minggu ke-8 biasanya UTS. Setelah itu, ini Anda sudah semester 4, nggak perlu saya sampaikan bagaimana peraturan di kelas. Kalau biasanya di offline itu pakaian, disiplin, dan lain-lain. Alright, ini referensi untuk handbook, reference books. Ini hanya sebagian saja, dan sebagian buku sudah lama juga. Anda bisa cari banyak sekali buku, baik e-book untuk Java, di silabus, di online, e-book pun banyak sekali Java, ratusan buku tentang pemrograman Java. Saya harap Anda sudah download, seharusnya Anda sudah download. Kalau di kelas saya tanya ini, berapa banyak buku download? Mana bukunya? Bahkan Anda harus beli textbook itu 2 atau 3. Ya. Minimal itu 2 atau 3. Buku course, reference book. Supaya Anda, karena mata kuliah ini seperti mata kuliah database, pemrograman web, dan lain-lain, mobile programming. Karena mata kuliah pokok, untuk membuktikan keseriusan Anda, buku itu harus ada ya. Setelah tamat nanti mata kuliah core itu ada lebih dari 10. Minimal tamat Anda 30 sampai 50 buku ada. Database ada 2-3 buku, mobile programming ada 3 buku, web programming ada 2-3 buku kan di Java. Nanti C ada 2-3. Begitu serius belajar ya kan gitu ya. Karena di luar begitu kerjaan nggak bisa, saya mau suka Java saja, suka C saja, saya nggak mau tahu yang lain, saya buka database, enggak. Di luar itu nanti aplikasi itu dia berinteraksi, terlibat. Mungkin perusahaan ini menggunakan Java, ini menggunakan C, ini visual, .NET dan lain. Anda minimal tahu, tetapi dari semua itu ada yang Anda satu, semuanya Anda mau tahu ya, menguasai pemrograman, tapi ada satu atau dua bahasa pemrograman yang Anda dalami sedetail baru Anda bisa kan gitu ya. Oke, kita mulai. Ini sekarang pengantar saja. Seperti yang saya sampaikan, slide ini atau materi ini sudah saya kirim kemarin di Classroom. Saya harap Anda sudah download. The worst case, pengalaman sebelumnya, saya tanya di kelas, mana materi yang saya sudah kirim minggu lalu? Belum di-download. Saya yakin ada yang belum download. Jangan sampai begitu ya, serius. Oke, materi saya pun saya kasih poin-poin nanti. Oke, poin-poin. Nanti saya harap Anda bisa mengembangkan sendiri. Kalau kita cerita ini nggak cukup waktu 100 menit. Banyak sekali. Nah, Anda harus aktif kan gitu ya. Mahasiswa itu 70 sampai 80% itu dari mahasiswa seharusnya ya.
Alright, Java programming, multi-platform programming Java. Sebentar saya cek masih ada yang join. Oke, saya masih live. Kadang ada internetnya nggak bagus, disconnect kan gitu ya. Oke, Java programming is one computer program that currently use many bahasa pemrograman atau orang banyak menggunakan Java untuk membuat sebuah aplikasi. Because why the popular of use of Java programming because of the advantage, kelebihannya a multi platform. Okay. Kalau saya di kelas, saya akan tanya itu. Dari judul mata kuliah Anda saja sudah multi platform programming Java. Pemrograman multi platform Java. Saya akan tanya itu di kelas. Apa itu multi platform? Kenapa dia disebut multi platform? Kan gitu ya. Karena advantage platform such as writes one, intinya begini, Anda menulis program satu, you can run anywhere. Ya, anywhere itu masuk di berbagai platform. Ya, Windows, iOS, mobile app seperti Android kan gitu ya. Nanti Anda bisa di Linux, ada di iOS juga di mobile platform ya kan gitu ya. Kalau dulu mungkin bahasa pemrograman ketika Anda ingin run di Windows, you have to write dedicated coding atau program untuk code Windows. Ketika Anda ingin membuat sebuah program untuk iOS, Anda harus buat dedicated. Istilah begini, ketika Anda ingin berbicara dengan orang Inggris, you have to speak English. Ketika Anda ingin bicara dengan orang Jerman, you have to speak German, ya. Bahasa orang Prancis, you have to speak French, kan gitu ya. Ketika Anda bisa bicara dengan orang Indonesia harus berbicara bahasa dedicated kan gitu ya. Sekarang dengan perkembangan teknologi banyak aplikasi itu seperti kita lihat yang terkenal Android dan iOS kan gitu ya. Ketika aplikasi secara mobile Anda install, ini jalan di mana? Nah, ketika orang ingin merubah harus merubah sintaknya, codingnya, code-nya kan gitu ya, programnya kan gitu ya. Nah, Java adalah platform yang mempunyai konsep writes one, ketika Anda write it can anywhere, dia akan tanpa merubah code asalnya, program originalnya begitu ya. Bagaimana cara? Konsepnya sederhana, sama dengan ketika Anda melihat translator Anda kan lihat ada device translators atau interpreter. Nanti kalau ketika Anda compile, Anda jalan program Java, Anda compile, nanti Anda ada interpreter seperti translator bahasa Inggris. Anda pernah lihat di iklan kan itu ya. Anda tidak bisa bicara bahasa Inggris. Ketika Anda apa kabar, ada pencet device itu dia akan keluar bahasa how are you kan gitu ya. Nah, translator ini yang ada di Java, ketika Anda mengcompile, dia akan melihat compiler untuk Windows ya, atau interpreter untuk Windows, untuk iOS dan lain-lain. Nah, itu kelebihannya. Alright, saya lanjut. Tujuan mata kuliah ini biasanya tiap mata kuliah itu ada target akhirnya kan. I do hope you understand a concept of Java programming. Konsep ini apa? Ketika Anda menerangkan, biasanya banyak begini. Begitu Anda interview nanti, kuliah mana di IT kan gitu ya. Apa bahasa pemrograman yang Anda tahu? Anda tahu C, ada PHP kan gitu ya. Ada Java kan ya, JavaScript dan lain-lain. Ketika Anda ditanya apa bedanya C dengan Java? Apa beda C dengan PHP? Apa beda C dengan database SQL servers, Oracle dan lain-lain kan gitu. Anda tidak mampu memberi jawaban dari basic konsep itu ya, ada konsep istilahnya. Sama saja kalau saya contohkan begini. Apa beda mobil sedan dengan mobil vans? Bisa ngangkut orang kan itu. Itu is not a basic difference. Kendaraan bisa membawa orang. Ya semua kendaraan bisa membawa orang. Anda selalu menjawabkan bahasa pemrograman, ya semua bahasa program. Tetapi Anda tidak menjelaskan secara detail what is the difference between two van and sedan car kan gitu ya. Nah, Anda harus, atau saya kasih ekstrem, sedan dengan bus apa bedanya kan gitu ya. Bisa bawa barang, mobil sedan juga bisa bawa barang kan gitu ya, atau dengan truk tadi kan bisa bawa barang kan gitu ya. Tetapi Anda harus kasih basic difference ya kan itu ya. Bus
bisa bawa orang lebih banyak, tetapi kelebihan barang sedikit. Kalau truk bisa banyak barang, tapi orang begitu basic, nah, dan basic konsep programming itu ya, kelebihan. Walaupun ya apa banyak kelebihan, tetapi ada beberapa juga tidak dipungkiri ada kelemahan. Bukan kelemahan maksudnya, kekurangannya kan itu ya. Student be able to write code Java and programming. Pastilah Anda harus mampu menulis code, membuat program di aplikasi menggunakan Java kan itu ya. Understand ability to do application program. Nanti pengembangannya. Java ini run kemana saja yang bagus kan itu ya. Ini outline biasanya saya sampaikan selalu setiap perkuliahan saya kasih outline ini. Identik dengan pertemuan chapter 1 is minggu pertama, minggu 2, ketiga. Oke. Minggu pertama nanti pengantar, ada kontrak biasanya kalau di offline kan gitu. Introduction computer programming saya sampaikan seperti tadi C apa kelebihannya, sekarang udah C plus C sub CH ya atau C sub. Bagaimana evolusi bahkan Java ini sekarang kemarin saya install 12 kalau NetBeans itu 12.2 atau berapa atau Eclipse berapa ya. Nah, Anda harus paham itu evolusinya itu. Seperti Windows juga sekarang Windows 10, Windows 7 dan lain evolusi dari Windows 3.0, 3.1, 95, Windows 95 dan seterusnya kan gitu. Minimal Anda tahu sebagai pengetahuan Anda. Kan bukan kita mempelajari sejarah, tetapi Anda minimal tahu ya evolusinya gitu ya, mulainya. Introduction to Java ada sejarah, nanti saya akan kasih kelebihan dan kekurangan application installation. Nah, kalau di kelas saya akan tanya tadi, selain dari apa itu multi platform, kenapa semua bahkan ada satu kali waktu ujian saya tanya itu kenapa Java disebut multi platform programming waktu ujian. Banyak nggak bisa jawab, ya kan gitu. Bagaimana mungkin mata kuliah Anda saja Anda nggak bisa tahu kan gitu, bahaya itu ya kan itu ya. Ketika Anda ingin mengambil kelas contoh-contoh ini sudah sederhana saja. Kelas memasak rendang kan gitu ya. Bagaimana membuat rendang kan gitu ya. Tetapi Anda nggak tahu apa itu rendang, seperti apa rendang itu makanan atau apa. Sama dengan ini multi platform, Anda tidak tahu. Jangan sampai begitu ya. Installation, ketika Anda mengambil seharusnya Anda sudah ready ya. Saya sampaikan juga di kelas itu, saya tanya mana laptop, nggak bawa laptop. Aduh, orang IT itu laptopnya kemana-mana harus bawa kan gitu ya. Itu tools Anda kan gitu ya. Bagaimana Anda bekerja nggak ada tools kan gitu ya. Ibarat tukang, saya tukang yang profesional udah 20 tahun sebagai tukang, mau kerja di mana tapi nggak ada bawa partil kan gitu ya. Ibaratnya laptop Anda tools sudah dilengkapi dengan fasilitas juga, ada Java di sana kan gitu ya, minimal PHP di sana ada installation-nya. Ketika Anda ingin coba, saya sampaikan kalau Anda belum install sekarang install ya. 25 nanti saya akan absen, banyak yang belum hadir ya. Saya screenshot sebelum saya lupa. Alright, kita lanjutkan. Install sekarang Java Development Kit JDK. Serah Anda mau pakai Eclipse, NetBeans untuk running Java serah Anda mau di mana yang nyaman Anda. Banyak sekali waktu kalau kelas sudah install belum install. Ketika Anda dikasih tugas nanti baru install. Bahkan sampai tamat, sampai habis kelas pun nggak ada pinjam kawan. Bagaimana Anda mau mencoba kan gitu ya. Nanti kata basic konsep sebenarnya, Anda sudah belajar OOP, Object Oriented Programming, PBO ya, pemrograman berbasis objek kan gitu. It's not overlapping. Kurikulum baru nanti digabung ini ya. PBO dan Java itu dia sebenarnya overlapping. Ada 3 kali 4 kali pertemuan Java ini ada di PBO kan untuk refresh. Nanti ada dirubah kurikulumnya. Saya harap Anda sudah refresh, diinstal lagi, nanti cek lagi. Oke. Setelah itu ada keyword, data types, operator, ada class, object, method, ada repeat branch, ini untuk looping dan lain-lainnya, ada array, class, stream dan lain-lain. Kita akan belajar ya contoh-contohnya kan gitu ya. Termasuk nanti ada aplikasi graphical GUI kan, graphical user interface Java, NetBeans,
kalau saya contoh sini saya buat untuk NetBean ya, accession dan handling dan lain-lain. Nah ini saya cepat saja, saya harap Anda sudah baca kemarin ya, sampai 14 kali pertemuan, nanti ada 2 kali 2 minggu untuk UTS dan UAS. Nah mungkin waktunya terbatas, apalagi yang online ini mungkin tidak setiap minggu kita akan kuliah secara live. Nah saya harap dengan silabus yang saya kasih tadi, Anda sudah memahami, sudah baca bukunya. Jangan tunggu saya kasih materi. Sebenarnya kan kenapa saya kasih di awal silabus ini supaya Anda sudah mempelajari, ya kan gitu, membaca buku. Nah, yang paling penting itu Anda install, ya, install. Oke, saya lihat di sini ya. JDK, oke. Nah, Java satu grup sama dengan Oracle. Jadi kalau Anda mengembangkan Java, bagusnya di Oracle database kan, database. Java SI kita pakai standard edition saja, SI 15. Nanti ada MI, ada II. Nah ini juga saya tanya, apa bedanya II, MI dengan SI? Enggak, banyak yang enggak tahu kan gitu. Apa itu SI, kepanjangan aja enggak tahu kan gitu. Bagaimana mungkin nih? Sekarang saya sudah install ini. Kalau Anda install JDK, saya sudah install sekarang version 15 ya. Ini Anda perhatikan, masih live saya. Oke, masih ya. Anda bisa perhatikan, Anda bisa start install, atau Anda menggunakan NetBean. Saya sudah install NetBean di sini. Anda bisa download, atau Anda menggunakan Eclipse. Juga bisa. Ada 2 yang populer ya, Eclipse dan lain-lain juga bisa. Nah, Anda bisa download di sini, sudah download. Sekarang versi 12.2 saya sudah download. NV 12.2 kan itu. Anda bisa download di sini ya. Oke, silakan Anda download kalau belum. Saya yakin banyak yang belum ini ya. Atau menggunakan update IDE for Java Developers kan itu ya. Release ini lebih lama lagi kan gitu ya. Oke, menggunakan Eclipse. Untuk Windows ada Mac kan, ada Linux kan gitu. Kalau Anda mau jalan di Linux ya, ada Windows 32 dan 64 ya. Eclipse 12. Nah, jadi saya udah install di ini JDK Java Development. Saya udah install NetBean. Oke, ini NetBean 12.2 Apache. Anda bisa start. Harus itu. Bahkan nggak perlu saya sampaikan, ketika Anda ingin mata kuliah semester ini Anda ambil mata kuliah database, pemrograman database misalnya kan itu ya. Database programming. Anda harus install minimal itu PHP atau SQL Server kan itu. Jadi saya sudah ada buat tes, saya untuk tes aja, refresh kan itu ya. Anda bisa run, oke, udah oke, ini apa kabar buat sukses, Anda buat tes apalagi yang lain-lain. Banyak sampel code, ini simple saja Anda bisa run kan gitu ya. Untuk jalan, oke. Nah untuk penghitungan nilai kan nilai ketika scan Anda masuk 5, nanti dia kebalikan Anda bisa ini juga contoh untuk display tanggal kan gitu ya, penanggalan kan gitu ya. Anda ingin display tanggal hari ini, date sekarang hari ini tanggal 25 ya, kita run 25 Februari 21 jam 8 lewat 1 menit 16 detik. Bagaimana menampilkan date, current date and time kan gitu. Ini contoh-contoh sederhana. Saya harap ini hanya untuk referensi. Saya yakin Anda basic ini sudah Anda di PBO, dan jangan ini lagi, kita nanti akan bagaimana untuk visuals ya, bagaimana membuat line, circles kan itu, circle seberapa scale diameternya, square, rectangular dan lain, buat dalam bentuk visual kan gitu ya, buat form, box dan lain. Ini nggak ada apa-apa, ini biasa saja nih ya kan gitu ya. Nah ini samples, saya harap Anda sudah install semua ini, oke. Ya, saya harap begitu. Hari ini, kalau belum install hari ini harus install. Nggak ada waktu. Kapan Anda mau coba lagi? Ya, buku tadi, oke. Saya buku. Buku banyak sekali.
Java Programming Books. Java Programming Books. Saya bilang yang hard copy-nya books itu 2 atau 3 bahkan 5. Saya punya Java itu ada lebih dari 5 atau 6 Java buku ya. Java Programming Books ya. Hari ini download minimal 5 atau 10. Kalau e-book kan sebentar aja. Yang hardnya itu Anda punya. Sekarang kan ada banyak ini, ada ratusan, mungkin lebih ratus. Ada 2 atau 3 Anda punya. Itulah bekal ketika tamat. Bahkan yang mirisnya ketika kompre, berapa banyak buku Anda? Jangan 5. Ada 4 di bawah 10. Maunya 40-50 buku. Kenapa saya bilang 40-50 buku? Mata kuliah core aja lebih dari 10. Kalau satu buku udah 3, udah 30-40 kan. Oke, ini banyak sekali Java programming. Ya. Sebagian memang nggak bisa ada full e-booknya, sebagian bisa. Language. Bahkan kenapa ada banyak? Kenapa ada 3 buku? Mungkin ada satu buku Java for Oracles. Ini Java 12. Java for kan gitu. Java for beginner dan lain-lain. Ini ya. Oke, Java beginner guide dasar. Dia mengcover semuanya. Ada Java khusus dedicated untuk bagaimana koneksi ke database SQL. Ini apa? Kita bahasa Indonesia pun banyak buku pemrograman Java. Ya. Ada banyak buku pemrograman bahasa Indonesia. Ini yang secara umum nih. Ini sudah apa sekali kan gitu ya. Terkenal sekali buku ini. Buku pertama ini masih SI7. Apa beda dengan sekarang kita SI15 sudah jauh kan gitu ya. Makanya update terus. Oke. Update terus. Banyak sekali buku Java. Saya harap Anda sudah mastering Java ini saya bilang Java untuk MySQL, ya kan gitu. Algoritma Java, kalau ketika Anda ingin membuat algoritma, kan gitu ya. Karena setiap buku punya versi sendiri, Java for Web ini, pemrograman Java. Nah, Anda ambil mau masing-masing gitu ya. Saya harap Anda sudah punya, bahkan ada yang 100, kalau di Indonesia ada nggak begitulah ya, ada 100 sampai 200 ribu lah ini ya, 157 ribu, 109, masih oke lah kalau Anda buku. Itulah, jangan tanda kutip saya nggak punya uang, bukan itu masalahnya. Ketika Anda komitmen, sama dengan laptop tadi, mana laptop Anda? Saya nggak cukup uang untuk, nggak bisa. Anda tools, ibarat tukang, bagaimana Anda bisa bekerja kan gitu ya. Bahkan laptop Anda harus menengah ke atas, high end laptop, supaya bisa run program itu ya kan gitu ya. Jangan bilang itu terlepas dari finansial ekonomi. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, kawan saya di arsitek, kalau zaman dulu belum ada AutoCAD yang populer kan gitu. Buat gambar itu harus pakai meja gambar. Dalam 3 bulan dia harus wajib punya meja gambar. Kalau nggak bisa keluar dari program ini. Sebenarnya saya pernah ngajar semester 1, saya sampaikan dalam 2 bulan 3 bulan harus punya laptop yang memadai. Mana mungkin Anda mau latihan, ya kan gitu kalau nggak punya laptop. Terlepas dari background ekonomi dan lain, bukan itu masalahnya. Memang Anda tools kan itu ya. Oke ya. Itu pesan saya. Ya, bukan kita berbicara dengan finansial dan lain. Alright, baru 27 kalau di absen ada 36. 9 orang nggak hadir, nggak ikut. Oke, saya absen aja lah seperti yang saya sampaikan tadi. Saya akan absen satu-satu. Standby ya yang saya masih live ya. Oke. Nanti kita sampai jam 8.30 atau 8.35. 10 menit terakhir kita ada sesi diskusi. Oke. Oke, sekali lagi saya ingatkan di Classroom ini, semua informasi nanti saya akan sampaikan komunikasi di Classroom terkait mungkin minggu depan saya kasih materi, mungkin saya rekam, saya upload di Classroom, karena setiap minggu nanti Anda terbebani untuk kuliah secara live atau real time kan gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda sudah masuk ke Classroom, karena semua tugas Anda harus kumpul di Classroom ya. Pastikan sikat Anda sama dengan di kelas. Kalau Anda kelas D, sikat di kelas D juga ya. Nanti semua tugas di sini saya akan export. Sekarang nggak perlu direka-reka lagi. Ketika saya akan buat kelas di sini, buat tugas, data itu saya akan export ya. Oh ya, ini yang pertama. Saya selalu buat tugas ini, nanti saya assign tugas, Anda kumpulkan di Classroom.
Nanti saya bisa airport, nggak perlu ketik-ketik lagi ya. Dan makanya nama Anda ini harus sama dengan KRS, kan gitu ya, untuk memudahkan. Jadi kelas dan nama sesuai dengan KRS. Termasuk jangan sampai lupa spelling tadi, ada L-nya tinggal. Oke, ini untuk apa? Oke, tambahan lagi. Saya mau share ke Anda. Saya tutup aja NetBeans ini. Oke. Ini Java tadi 15. Oke. Kenapa Java saya menjadi salah satu program yang top programming yang trend karena kelebihan tadi multi platform tadi, right funds, run anywhere. Saya harap Anda fokus konsen ketika Anda menguasai satu program salah satu Java. Bukan Java saja ya, terserah apa Anda minat di mana. Tapi Java salah satu programming yang jadi tren ya. Saya harap Anda menguasai ini. Menguasai bukan hanya sekolah saya bisa bikin tabel, saya bisa bikin apa box itu, kan itu aja. Sedetail-detailnya. Anda ingin interface connect ke SQL Server, Anda paham. Oracle apalagi satu grup Java dengan Oracle satu grup kan itu ya. Nah, belajar kan harus interaktif. Anda latihan, kalau saya boleh katakan satu hari minimal 2 jam Anda latihan coding kan gitu ya. Cari kasus. Sebelum saya kasih tugas, saya coba dulu. Minggu ini saya target refresh untuk BBO tadi. Saya refresh untuk display apa sistem out print LN tadi udah display untuk basic algoritma A tambah B tambah C pangkat. Itu udah simple saja kan itu ya. Aritmatika kan gitu ya. Nanti buat visual, membuat line, circle itu Anda bertahap. Nanti setelah itu sampai ke Anda membuat sebuah aplikasi. Saya buat database kelas satu kawan Anda, satu kelas 36 orang tadi. Nomor, nama, NPM, mungkin tanggal lahir, alamat, dan lain. Saya buat database. Anda punya target timeline seperti itu baru jadi program yang bukan Anda bisa sedetail-detailnya. Oke. Kenapa saya bilang Java? Ini bukan mata saya belajar Java. Yang lain juga penting, tapi salah satu. Anda bisa browsing sekarang top 10 programming language 2020 kan gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini, kan Java when talking about Java programming language, people think that Java is the first position. Ini live, Anda bisa Google. Kalau Anda ingin belajar, saya masih live ya. Saya sekali-sekali harus cek. Ini message Muhammad Farel Zansah. Let me check. Apa dia bilang tadi? Muhammad Farel Hadil. Oke. Makanya harus standby ya. Oke. Kenapa saya bilang Java programming? Anda sekarang semester 4. Estimasi lagi 2 tahun lagi tamat. Kira-kira 2 tahun lagi dibutuhkan apa kan gitu ya? Orang industri itu butuh bahasa pemrograman apa? Sekarang kejar. Jangan waktu interview kamu belajar TI ya, saya belajar dulu Visual Basic. Oh, kami nggak pakai Visual Basic. Perlu apa? Kami perlu C#, kami perlu Python. Baru belajar. Bukan itu. Sekarang kita cegat dulu. Ya, Anda mau tamat 2 tahun lagi, apa yang dibutuhkan Anda sudah sekarang belajar, bukan waktu interview dibutuh baru. Oh, nggak perlu apa sama dengan saya dulu Fortran COBOL basic bahkan basic 1.0 1.1 kan itu ya. Masih layar hitam putih. Java ini belum ada tahun 95 kan. Trennya 2010 baru Java kan gitu ya. Harus update teknologi kan gitu ya. Oke, ini C. Anda bisa ini live saya googling sekarang ya. Java, Python. Nah, ini saya bilang tadi. Kalau ikut kurikulum mungkin tahun depan kita belajar Python. Yang tamat sekarang nggak ketemu Python. Gimana nanti waktu interview? Makanya Anda harus update. Nah, saya juga, kami dosen juga harus update. Setiap hari harus update. Apa gimana tren teknologi sekarang? Big data, Python, deep learning dan untuk artificial intelligence nggak cukup hanya AI saja yang konvensional seperti itu ya kan itu algoritma juga. Nah, C++, C Sharp, JavaScript, PHP, SQL ini. Oke, Anda bisa lihat juga di sini browsing kan gitu. Makanya laptop Anda nggak usah begitu ada kuliah pagi, nanti kuliah sore sambil waktu Anda cek gimana ya. Ini Java, C, Python, PHP, SQL, Swift dan lain-lain. Oke. Tuh ya. Ini
untuk motivasi Anda aja, supaya Anda berminat kuliah. Lebih lanjut, ini saya tutup aja buku ini ya. Oke. Ketika Anda menguasai pemrograman, kalau job iklan lowongan kerja itu kalau di Asia itu job street yang populer. Saya ambil SD saja. Ya, ada job TV, job street banyak kan gitu. Yang lain, saya Singapura. Kenapa saya Singapura? Supaya Anda mindset Anda itu di luar negeri. Jangan waktu kompres saya tanya, udah kerja belum? Mau kerja di mana nanti? Cobalah di Riau, Pekanbaru kan itu. Bukan sempit Anda supaya broad kan gitu ya, berpikiran jauh. Saya lihat Java ini kan programmer, ada Java developer juga tadi. Okay. Java programmer, analis programmer Java J2E kan gitu ya. Ada DBS, ini 9 jam, 9 hours ago. Banyak sekali dibutuhkan. Ini 5 days ago, Java analysis programmers. Ya kan gitu ya. Ini Java kan gitu ya. Oke, banyak sekali Java tadi ya. Java programmers. Nah, iklan. Ini ada Java programmer. Gajinya 4.000 sampai 4.500. Udah 40 juta. Kalau Singapura 10.000 berapa? Lebih sekarang 10.000. USD. Oh, bukan USD. SGD. 10.600. 4.000, 43 juta, 45 juta, sampai 50 juta. Begitu Java. Ketika Anda menguasai, bukan saya hanya bisa bikin connect ke database, Anda menguasai apa yang diminta. Anda harus tahu J2EE, EE5 above 5 ke atas ya, SML, Oracle Database version 11. Anda pahami, oh dunia kerja butuh ini. Sekarang Anda belajar, bukan Anda interview ditanya itu. Begitu seorang mahasiswa itu yang kritis, apa yang dibutuhkan. Anda kuasai ini, udah kan gitu ya. Begitu ya, ini Java developer juga 16 jam selalu banyak sekali ini Java developer 6.500 nih, 70 juta. Kalau saya boleh katakan kalau Anda di Singapura itu 50 sampai 60 untuk programming mudah. Betul di Singapura mahal apa? Tapi saya boleh katakan 20 juta sampai 30 juta Anda bisa take bawa pulang uang kan itu ya. Oke, mungkin $500 kamar sewa 5 juta 1 bulan. Makan minum 20 udah cukup. Udah kalau Anda sendiri sudah sangat bagus kalau hanya 20 juta itu kan. Anda bisa saving 20 sampai 30, bahkan lebih dari 30 juta. 30 juta 1 bulan 360 juta. 3 tahun kontrak Anda bisa bawa 1 miliar pulang kan gitu. Begitu mahasiswa yang kritis untuk mencari peluang kan gitu ya. Oke. Dan lain-lain. Nah, ini Java developer. Nah, ada yang nggak tahu ini. Apa beda Java developer dan Java programmer? Ini Java programmer, Java developer ada di sini. Ini juga rata-rata 5.000 sampai 6.000, 5.000 lah. 50 sampai 60 juta. Mungkin Anda press 3.000 sampai 4.000 kan gitu ya. Ada yang nggak tahu apa beda Java programmer dengan Java developer? Masa karena kuliah melek kan gitu ya, harus kritis ya. Oh dia perlu Java developer, apa Anda kuasai kan gitu ya. Ada arti analis juga, analisis programmers, apa bedanya analisis? Nah kan itu, ini lebih sedikit analisis. Ada juga software, nanti mungkin Anda software engineer, sorry, software engineer, ada software developer. Ini software engineer juga 5.000 sebenarnya ya. Rata-rata 30 juta, 50 juta kalau Anda setahun saja Anda dapat pengalaman udah naik 1.000 kan gitu ya. Ada software developer. Anda harus tahu beda software developer senior ini. Kalau senior bahkan sampai 80 juta, 100 juta kalau Anda senior kan gitu ya. Software developer harus tahu itu. Saya nggak perlu saya kasih tahu sekarang, bukan nggak perlu kasih tahu. Nggak perlu Anda harus apa
cari sendiri. Software developer, C#, ASP.NET, SQL kan gitu ya, simple saja. 0 sampai technical expertise. Mulai dari nggak ada pengalaman sampai 2 tahun pengalaman kan gitu. Ada 2 tahun pengalaman dan naik lagi. Ini belum ada pengalaman aja sampai 4.000 sampai 4.000. Ini saya sampaikan memang di luar materi kuliah supaya termotivasi Anda belajar yang serius. Banyak pengalaman saya udah ngajar 3 kali atau 4 kali Java ini mulai 2016. Nggak serius, tugas saja kawan Anda yang membuat kan gitu ya. Disuruh buat tugas nggak dibuat tugas kan gitu ya, banyak nggak serius. Supaya termotivasi Anda ingin belajar lebih serius kan gitu ya. Beda Java developer, Java programmer, software engineer dengan software developer apa sama dengan Anda. Jangan sampai nanti dibutuhkan tukang masak nasi goreng Pattaya kan gitu ya. Anda daftar, Anda bisa masak nasi goreng biasa atau nasi goreng seafood. Saya mau daftar. Apa yang bisa? Saya bisa masak nasi goreng seafood. Lah kita mau cari tukang masak nasi goreng Pattaya. Enggak tahu yang dibutuhkan di iklan tuh Anda enggak tahu kan gitu ya. Nah, di sini cari peluang. Oke. Ini sedikit saja. Sorry waktunya. Oke, 1-2 menit lagi saya stop seperti saya sampaikan 5 menit terakhir, 10 menit terakhir kita akan diskusi. 27 ada 9 orang yang masih enggak hadir. Oke, banyak lagi peluang. Bahkan Anda bisa mahasiswanya ketika Anda menguasai pemrograman, Anda bisa jadi remote programmer, ya, part-time programmer. Ada bisa banyak perusahaan di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Eropa, Amerika, remote American Software Job kan gitu, no need visa kan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan itu menawarkan mencari programmer dari mahasiswa karena dia based on project misalkan gitu ya. Dia dapat project hanya 3 bulan, dia cari mahasiswa yang bisa buat program itu, aplikasi itu. Nah, saya stop saja, mungkin presentasinya sudah habis. Nah, saya harap Anda termotivasi dengan yang saya sampaikan tadi, lebih serius untuk, karena agak miris ini, ketika Anda tanya waktu kompre, banyak skripsi Anda aja aplikasi dibuatkan sama kawan, kan gitu ya. Oke lah Anda nggak tahu, tapi Anda belajar minimal, bahkan disuruh edit saja. Anda punya aplikasi ya, coba edit yang ini, nggak bisa karena kawannya dibuat, nggak bisa, seperti apa kan gitu. Bahkan laptop Anda waktu komplit ini laptop Anda ya, coba aplikasi apa yang ada, nggak ada aplikasi yang ada, minimal PHP pun nggak ada kan gitu. Jangan sampai begitu ya. Ini saya sampaikan memang sekarang pembuka untuk Java programming ini supaya Anda lebih serius. Tadi pertama, kalau buku belum download, belum ada, download sekarang. Belum install, serah Anda mau pakai Apply, mau NetBeans, biasa Indonesia suka NetBeans ya. Seterusnya refresh lagi, Anda punya target. Minggu ini saya kasih Anda tugas walaupun tidak tertulis. Refresh PBO kemarin, install, coba lagi. Nanti sampai ke visual, setelah itu coba jadi kasus sampai ketika saya kasih project nanti membuat sebuah aplikasi. Mungkin satu grup ini saya ingin connect ke PHP. Grup ini connect ke SQL Server, connect ke Oracle, connect ke apa kan gitu ya, database-nya. Sehingga tugas kelompok nanti Anda presentasi sehingga kawan Anda yang bagaimana connect ke SQL, Anda tahu oh begini ya kan gitu ya. Nah, banyak latihan nanti ya. Banyak latihan. Oke, mungkin ini aja untuk saya pertemuan Pak Ma ini. Memang di luar saya paham. Yang saya ceritakan itulah dosen. Dosen itu bukan hanya ngajar. Kalau mengajar itu mungkin Anda lebih expert untuk code, untuk membuat program, buat aplikasi karena Anda banyak waktu untuk latihan, ya. Lebih banyak waktu untuk membaca, explore dan lain-lain. Seharusnya Anda lebih melek lagi kan itu ya. Dosen itu mengarahkan, memotivasi, punya sharing beberapa karena ada pengalaman dulu kan gitu ya. Begitu intinya, mahasiswa itu lebih aktif seharusnya. Anda sudah mahasiswa bukan siswa. Saya bilang 60-70 bahkan 70% itu dari Anda ya. Kita dosen mengarah. Gak cukup 100 menit ini kalau kita latihan satu case gak cukup 100 menit ini ya. Belum pelajari teori-teori. Makanya sisanya itu hanya 30% aja dari dosen, sisanya Anda 2/3-nya Anda belajar sendiri. Oke, mungkin 2 menit, 3 menit lagi. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Ini sengaja saya rekam, nanti saya share. Ada kawan Anda yang 9 orang tuh belum hadir, nggak ada, saya rekam, nanti saya upload di mana, di media mana kan gitu ya, di Classroom atau di mana. Ya untuk sementara kita komunikasi pakai Classroom, eh, baik pengumuman dan lain-lain, kan ada email alert kan gitu ya. Setelah itu ke ketua kelas juga saya akan informasikan. Minggu depan mungkin kita offline, saya cari, mungkin saya rekam materi supaya Anda tidak terbebani dengan data tadi. Saya akan rekam perkuliahan, saya akan upload di media, Anda bisa baca. Sambil Anda silabus tadi kan sudah baca. Anda mulai dari sekarang, sudah mulai latihan kan gitu. Saya bilang tadi, kalau Anda ingin jadi programmer yang profesional itu minimal 2 jam 3 jam satu hari. Mau bikin apa yang nggak tahu, banyak sekali kasus. Saya kasih tahu aja, Pak. Sekarang Anda mau coba buat database kawan Anda satu kelas 36 ini. Mulai dari nomor lah tabelnya, di database tabel nama kan, NPM nama misalkan gitu ya. Biasanya ID itu di depan ya. Nama, alamat kan gitu ya. Setelah itu mungkin tanggal lahir dan asal, mungkin ada, bisa sebanyak mungkin. Saya ingin query sorting by alphabet. Saya ingin mencari searching kawan-kawan saya dari Pekanbaru, kawan-kawan saya dari Bengkalis, kawan-kawan saya dari Rumah. Bagaimana Anda men-set database 36? Siapa yang dari database? Sekarang bulan Februari, siapa kawan-kawan Anda lahir di Februari? Siapa lahir Maret? Siapa? Bagaimana men-set itu kan gitu. Itu mampu nggak Anda kan gitu ya? Ya. Bagaimana menambahkan database ketika Anda menambahkan? Itu aja udah mungkin 1 bulan belum selesai Anda kan gitu kalau Anda sendiri. Nah, sambil belajar juga code itu nggak perlu apa, penting logika Anda ya kan gitu. Oke, 2-3 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Apa aja? Apa saja yang mau ditanyakan silakan. Saya tunggu 2 menit mungkin. Sudah 8.30 seperti saya sampaikan, mungkin sisanya oke. Kita 100 menit, sekarang udah 60 menit, 65 menit ya. Sisanya Anda sekarang download buku, install JDK, NetBeans, semua tes itu. Ya. Minggu depan juga sambung, nanti saya kasih material refresh lagi ya untuk pembelajaran. Saya kasih tugas itu karena sekarang online kita agak terbatas. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti ini saya lihat Java tadi sudah sini. Eclipse juga Anda, kalau di Amerika suka Eclipse. Nih saya masih lihat nih, top 10 programming language in 2020. Java, C, Python. Nah, Python Anda sudah. Nah, usahakan setiap hari itu Anda harus ekspor, bukan slogan pemrograman baru apa 2 tahun lagi, tahun depan lagi, bahkan tahu sampai ada internet. Pernah dengar Python nggak? Enggak. Kawat saya pernah komplain. Anda pernah dengar big data nggak? Apa itu? Nggak pernah dengar. IoT nggak pernah dengar. Dengar Anda konsentrasi AI. Pernah dengar deep learning? Nggak pernah. Nggak mungkin. Nggak. Betul. Mungkin belum belajar Python apa semua. Wawasan Anda kan gitu. Bahkan yang paling the worst case laptop prosesornya 1000 apa yang terakhir, Windows apa terakhir, kan gitu nggak tahu. Itu wawasan Anda, nggak ada yang mengajarkan. Oke, pengajaran kita versi Windows nggak ada itu ya. Wawasan Anda sebagai seorang IT kan gitu ya. Nah, oke, udah lewat. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup Ada Pak. kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan ya. Oke, terima kasih. Nanti Anda bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.